Tayor gini ya, nggak nyampe kakinya. Ayo, Tarik kursi bikin kopi dulu. karena kita mau mulai. Yo yo yo. Tarik kursi. Di teras belakang, bukan depan, bukan samping, tempat cerita bebas, gak pakai jaim. Billy Black namanya, bukan dukun, bukan motivator, tapi bikin ketawa. Kadang sok bijak, kadang ngaco juga, tapi tenang aja, relate sama kita. Bareng Billy Black, dari teras belakang, gas ngobrol sekarang. Hey, gas ngobrol sekarang. Hey, Ipul Detektif. Halo, selamat malam. Gua belum nanya, bro. Iya kan? Jam berapa setelah dari tarawih ke sini dari rumah jam berapa? Jam 8 lewat lah tadi. Selesai ya. Tarawih di mana? Di Musola Anur. Anur yang Deket di aja, ada dekat rumah Untung lah. ya. Iya. Oke. Gua kedatangan teman gua nih, ini Ipul Detektif. Nah, Ipul Detektif ini punya cerita lah ya, punya cerita Cerita lu jangan bikin gua agak curigation ini. Cerita apa ini, Gus? Saya ini paling takut dengan beliau ini, Om Billy ini. Karena dia banyak banget tahu cerita gua. Gak ada cerita lu banyak ya. Iyalah. Salah satu pelopor PK. Fotografer keliling. Gua udah takut lu BK itu. PK fotografer keliling. Tahun berapa sih itu? Dekade Kita tahun 97, 96. Iya, 96. 97 96 ya. Belajarnya 95. Belajar 95. 95. Jadi kalau misalkan dulu yang mau foto sama dia, ngantri dia urusannya. Dia kan ngantri. Selesai jadi fotografer keliling di setiap momen, setiap event, model, kegiatan ini pasti nyari dia. Terus barulah yang lain-lain datang. Oh, jadi mengingatkan masa lalu ya? Hah? Mengingatkan masa lalu. Mengingatkan masa lalu. Udah itu juga ini parfum. Baju dulu ya. Baju apa parfum? Baju. Distro. Dan lu mau tahu, 70% baju gua dari dia. Ada yang pulang, ada yang enggak. Nah, jadi zamannya distro belum open semua, Iya. dia udah jalan keliling. Gua bilang Kok Deka. keliling lah? Sempat keliling atau buka Door to door kali ya? door to door loh. Door to door. Jadi kalau model baju, pokoknya keren lah. Zaman itu ya. Iya, pada zamannya. Pada zaman itu nggak, terus sudah itu parfum. Iya. Parfum tuh masih ya parfum ya sampai sekarang. Cuman requestan lah. Requestan, lu bisa ngeracik aroma khusus ya. Insya Allah bisa. Aroma sekali gua pakai, terus orang menarik semua ke gua gitu. Goib dong. Jangan menggiring gua ke situ, jadi dukun ini, Man. Apa kegiatan sekarang, Pul? Saat ini menekuni dayung. Dayung yang dimana menjadi profesi, yang jadi prestasi, dan juga mendukung wisata Lampung. Lu atletnya, atau lu pelatih, atau lu pendirinya? Bisa dibilangin ketiga-tiganya. Oh, double ya. Untuk di Lampung ya. Untuk di Lampung. Tapi kalau di Indonesia enggak lah. Lokasinya di mana? Kita sih sempet ada beberapa lokasi, tapi memang kita sempet berpindah-pindah. Oke. Kalau kita pertama kali berlatih yang stay di lokasi adalah di The Rajes Beach, Pesawaran. Oh, Pesawaran. Okay. Salah satu pantai yang menurut gua oke, tapi memang masih privat ya. Masih privat dan rencana mau dibuka untuk umum, tapi waktunya belum kapan akan dibukanya, tapi itu privat. Tapi dari tahun 2002 kami stay di situ. 2002 sudah berdiri di sana. Di sana. Seberapa besar lu melihat peluang dari cabang olahraga dayung ini? Oh, kalau untuk prestasi apa untuk Prestasi, pariwisata? Kalau prestasi sangat besar karena gini. Dayung tidak butuh venue khusus. Oke. Satu. Kedua, bentang pantai kita ini salah satu yang terpanjang di Indonesia loh.
Oh, oke. Itu merupakan salah satu faktor untuk mendukung majunya prestasi dayung. Oke. Karena orang mau berlatih dimanapun bisa. Selain itu iklim. Iklim menunjang ya? Iya, kita bukan ombak yang terlalu besar. Oke. Hanya di beberapa tempat ya? Kayak di Krui memang untuk surfing kan? Iya, di beberapa titik aja memang olahraga yang memang butuh ombak besar. Lampung itu punya kekayaan pesisirnya. Ya, salah satunya diproseskan atau dimanfaatkan dengan cabang olahraga ini. Dan kalau ngomongin cabang olahraga mendayung, ada kriteria khusus nggak? Kalau misalkan seseorang mau join nih, atau mau memang mengkhususkan diri pada olahraga ini? Yang pasti jangan takut hitam. Jangan ke gua. Karena gini, ngomong gitu aja kan gak enak. Jadi grogi gua nih jadinya. Enggak, Gini, dalam arti begini. Orang sekarang kan berpikiran bahwa putih itu, terutama cewek ya, menarik. Oke. Sekarang udah berubah, bro. Oke. Makasih lo sudah mendukung gua. Di dunia fashion pun udah berubah. Oke. Bahwa, mahal. Iya, bahwa yang kulit yang berwarna itu yang lebih menarik. Oh, besok gua ungu kalau gitu. Ya berwarna dalam arti bukan blue man ya. Oh, Blue Man. Kita pada tugas Blue Man. Daing. Iya. Bukan berarti blue man. Jam 6 tuh gua. Oh iya. Jam 6 udah keluar. Zaman itu ya. Tuh gua di Pura tuh gua. Belum ada manusia perak kita Udah duluan. menyetus juga kan. Tapi gede lo duitnya yang dapet tuh kan. Thank you Daing jobnya. Daing ngeliat ini ketawa-tawa. Blue Man pakai bayung biru, muka ditutup. Dulu muka nggak ditutup pakai itu, pakai sarung muka. Kayak Topeng. Iya. Sudah itu pakai baju biru. Bab gitu ya. Pakai bab gitulah, pakai baju biru, terus sarung tangan biru, sepatu biru. Kita syaratnya nggak boleh ngomong. Nggak boleh ngomong, Pantomim, joget-joget bergerak segala Tapi macam. aksi sosial boleh saat itu, menyeberangkan orang. Iya, menyeberangkan orang di jalan. Iya. Banyak yang udah kita laluin. Balik lagi yang ke dayung. Iya. Selain dia tidak takut kulitnya hitam, Minimal dia mencintai air. mencintai air. Oke. Mencintai air dan punya keberanian untuk mengeksplor daerah tersebut. Daerah tersebut. Intinya dia punya yang kedua bisa berenang lah ya. Oh, kalau berenang atlet saya ada yang sudah bicara nasional dia tidak bisa berenang. Tapi akhirnya Dia bisa berenang. Bisa berenang kan gitu kan. Nah, untuk join di situ ada usia khusus nggak? Maksudnya gua di kategori anak-anak adakah, di kategori ini adakah gitu loh. Remaja. Kalau usia khusus ya pasti ya. Karena kita nggak akan mungkin mengajari anak yang masih di umur di bawah 8 tahun, 9 tahun. Berarti 10 tahun ke atas? Yang belum mengerti bahaya atau tidak. Oke. Artinya minimal kelas 5 ke atas lah. Ya, 6 ya. 6 menuju iya, SMP gitu iya. kan. Udah ada? Oh, udah ada. Oh, ininya, muridnya atau? Awalnya Lampung itu juara junior sampai ke Bali. Oh, gitu. Emas, event internasional. Tapi memang Nggak blow up? nggak ke blow up. Satu karena memang olahraga ini memang unik. Bukan olahraga yang selalu disukai orang karena penuh tantangan kan. Oke. Jadi dan kita juga nggak seperti orang, wah juara euforia blow up gini, enggak. Tapi kan sekarang zamannya harus nge-up. Iya memang harus, ternyata memang harus. Iya, harus kita akui itu sekarang. Benar. Bagaimana orang bisa mengetahui kalau misalkan kita nggak memblow up di medsos gitu kan. Di medsos segala macam. Nah, dari anak-anak usia yang paling... Mulai ngerokok ya? Ini apa kabarnya gua? Usianya nih, yang remaja banyak ya? Banyak. Remaja. Udah berapa peserta? Di Lampung khususnya yang saat ini cabur yang... Kalau yang memang benar untuk prestasi, itu untuk atlet ceweknya itu ada sekitar 5.
5. 5. Oke. Kalau yang cowoknya ada sekitar 23, tapi kebetulan sebagian lagi tugas negara karena kebanyakan atlet kita yang cowok itu marinir. Oke. Yang hobi-hobi itu mereka lihat, akhirnya mereka gabung, Join ke situ dan menorehkan iya. prestasi. Malah kemarin sempat juara di Pangandaran. Salah satu anggota marinir dari Yon 9 juara 3. Se-Indonesia? Iya, tapi yang juara satunya juara dunia, Andi Kreator. Oh iya. Juara 2-nya medali emas PON, kita juara 3, artinya kan Ada kemajuan. Itu. Ada kemajuan prestasi. Berarti kenapa lu berhasil? Karena peluangnya tuh ini Ada untuk Lampung, untuk khususnya di PON ya. khususnya di PON. Nah, Itu- ngomongin PON ada peluang untuk Insya Allah ada. maju ke depan. Insya Allah. Oke, terpilih. Insya Allah kita medali ya. Insya Allah medali. Iya, asal memang butuh sinergi lah Ah, antara pemegang kebijakan, yang antara pemerintah, instansi terkait dan lain sebagainya. Asal ingin tahu haha. bagaimana memajukan atlet sehingga sampai berprestasi di tingkat nasional bahkan dunia. Kasih spill lokasi yang benar-benar di mana tempatnya, dijelaskan jalan apa. Kalau misalkan Kalau saat ini kita intens latihan di Itera, Embung B Itera. Oh, di Embung Iteres Iya. ini. Heeh. Karena kan cuaca di saat ini kan Kondisinya memang kondisi yang lagi lagi ini, nggak baik dan sering banget dapat himbauan dari BMKG untuk itu semua kita cari Alihkan ya. ke Itera. Itera. Jam berapa kalau latihan? Biasanya kan kita Ramadan nih, Ah, sore lah sambil nyore lah. sambil nyore. Iya. Kalau mau daftar ke NT, Boleh kan, ada IG-nya Dayung Lampung ada. cek aja di IG-nya Dayung Lampung Ya. tuh bisa, atau di nomor telepon di bawah ini. Ya. Simple. Tadi kan ngomongin ada yang yoga bisa, ada yang yang terbaru, ada yang mau ke dari Kyoko apa gimana? Oh, kan gini, konsumen kita itu kalau bicara dunia wisata ya, dunia wisata, dunia rescue water sport, kita sering dilibatkan dalam open water. Open water. Iya, renang di laut. Oke. Kita sebagai tim pendukung meliputi tugasnya adalah sebagai rescue. Jadi bisa ngubungin ini juga ya. Bisa. Kalau misalkan ada activity yang Iya. berbau-bau kelautan, Iya. yang sifatnya mendayung atau apa, bisa menghubungi Dayung Lampung atau di IG Ipul Detektif Wisata. sedap IG-nya Ipul Detektif Wisata. Tapi kita bisa juga compare menjadi kegiatan sosial. Contohnya kita bersih-bersih pantai. Kalau Oke. ada misalnya ada instansi, perusahaan ingin berkegiatan sosial bersih-bersih pantai itu ngajak kita Untuk join bisa. Bisa begitu ya. Atau dari baik pegawai-pegawainya atau rekan bisnis daripada perusahaan tersebut wisata sambil bersih-bersih pantai. Kita lakukan itu sambil dayung, itu bisa juga. Bisa. Puasa ini ada aktivitas juga. Pastinya ada, karena puasa kan kita lebih konsen untuk menjaga kebugaran prestasi anak-anak, kebugaran anak-anak. Jadi Atlet ya. untuk atlet, untuk wisata by request saja. Pul, ini ngomongin support nih. Pihak dari swasta ada. Swasta banyak yang support itu ya dari kalangan-kalangan pemilik-pemilik pantai pribadi lah. Oke. Kalau dari instansi, dari Dispora ada. Sudah berlangsung ya Iya, sinerginya karena ya. bicara prestasi kan. Ya. Di bawah Dispora Provinsi Lampung. Catatan prestasi yang paling yang tinggi yang diraih oleh tim Dayung ini 2021 tim Dayung Lampung itu di Kasal Cup. Kasal Cup itu event nasional. Itu kita ngebawa pulang medali 2 emas 4 perak. 2 emas 4 perak. Ini tuh prestasi yang luar biasa, 2 emas 4 perak itu. Terus ke Jurnas tahun 2022 kita membawa pulang 2 perak. 2 perak. Artinya ada perkembangan prestasi
yang terus dilakukan oleh para atlet dan juga tim dari Iya. dayung ini ya. Dan lolos PON. Lolos PON untuk PON 2024 Aceh. 2024 Aceh. Nah, Dan event internasionalnya ada Bali Indonesian Stand Up Paddle Series kedua di Bali. Untuk kelas junior kita mendapatkan 2 emas, 3 perak, perunggunya 1. wow. Itu luar biasa loh. 2023 kalau nggak salah. 2023. Nah, program terdekat ini apa nih? Kalau kita di prestasi adalah mempersiapkan untuk PON perairan yang PON? direncanakan di bulan 7. PON perairan? Jadi PON itu ada PON antara yang diadakan antara PON yang biasanya 4 tahun sekali, ini ada PON yang diadakan 2 tahun sekali, yaitu PON antara, dan dibagi-bagi bermacam-macam. Ada PON bela diri, ada PON ketangkasan, ada indoor. Oh, antara cabur ya maksudnya itu iya, ya. Itu kita ada PON perairan, itu meliputi ada voli pantai, Voli pantai, jet ski, dayung sendiri, dayung. terus open water, Open water itu renang laut. bebas. Iya, renang di laut. Oh, renang di laut. Terus ada aquathlon, duathlon, renang, lari, sepeda. Oh, itu hampir kita mau kerja. Enggak jadi itu. Iya kan? Iya. Tahun itu kita sempat Diskusi lah. Diskusi dan untuk mengkonsep mengadakan. acara itu tingkat internasional malahan Iya. ya kan. Cuma memang belum jodoh ketemunya ya. Karena itu belum bisa kita lakukan karena memang ya waktu dan lain sebagainya ya. Ya, berdekatan dengan apa lah pada saat kalau itu. untuk event dayung yang internasional di Lampung sudah 2 kali. Oh, udah 2 kali ya. Lampung Open 1, Lampung Open 2, Lampung bahkan ketiga. Yang kedua itu yang pesertanya ada dari Amerika, California, dari Singapura. Iya, 2 itu dari ini. 2 itu. Jadi kalau misalkan ada keluarga yang ingin mendaftarkan putra-putrinya untuk jadi atlet, bisa silakan langsung cek atau cross cek di IG-nya Detektif Wisata atau Detektif Dayung Lampung. Wisata atau Lampung. Lu ini nggak pernah ada habis-habis. Gua kenal dia tuh cukup lama lu waktu gua jadi penyiar. Bener Iya, ya? pernah ya. Itu waktu zaman masih Rasuba tuh ya. Iya. Di acara Kencur ya. Kencan hancur. Topik bicaranya fashion lah gitu ya. Gak lah. Iyalah. Iya. Masalah apa? Distro yang kita Kita bahas distro, kita bahas kerjaan parfum segala dan macam. Nah, lain-lain. ini kalau itu sih kan hanya bagian dari perjalanan. Jadi perjalanan gue ini ya nggak jauh dari dia juga kemana-mana gitu kan. Ipul ini nggak pernah berhenti, ada aja idenya. ya karena gimana Mas Billy ya? Udah lagi. Iya kan manusia tuh harus berkreasi. Bener berkreasi. Apalagi kita manusia-manusia yang nggak punya nip nih. manusia nggak punya nip dan nggak bisa diam pada saat itu. Gue sama dia lamanya maksudnya gini loh. Tapi janji ya nggak sebongkaran ini ya. Jadi profesi gue dulu itu adalah ya announcer lah di salah satu radio swasta di Lampung. Cukup lumayan. Iya. Cukup lumayan. Ya tahun itu Sampai ada ya dia yang repot bukan gua. itu radio memang top banget. Oke, Iya. iya. Kalau ada fans tuh yang mau ngapa-ngapa, dia yang repot nih, dia Iya yang sebagai ngurusin. manajemen lah. Manajemen artis ya kalau zaman sekarang ya. Tahu ada makanan, gua kan sempet tinggal di rumah dia. Sempat Bukan tinggal lah, singgah lah. Ya, ya tinggal lah itu. Iya. Boleh. Cukup lumayan lama lah. Jadi sama keluarganya memang sudah deket banget, sudah kayak anak sendiri gitu kan. Jadi kalau misalkan, Pul, ada yang ini, ada di rumah nggak? Ada. Udah, ada yang kirim. Tiba-tiba berapa kotak. Dari fans ya? Iya, berapa kotak. Dia yang repot. Nggak perlu disebutin ya namanya? Jangan. Berapa kotak. Dia, alhamdulillah. Kita yang paling banyak ya? Enggak, lu yang banyak, gue cuma Iya. 1. Apaan. Tapi ya, Cukup terkenal juga itu ya. Siapa?
Ya itu produk yang dikirim itu ya. Jangan buka aib. Jangan buka aib. Produk loh. Produk ya. Kan. Produk Kan banyak. Pokoknya sehari itu ada 5 kotak aja. Tiap hari itu. Untung nggak gemuk gitu dulu ya. Kita udah makmur pada saat itu. Cuman kita tidak memanfaatkan peluang itu sampai saat ini. Iya. Maksudnya nggak menabung gitu kan. Nggak menabung dan idenya kadang-kadang kuantum. Yang sekarang baru top, kita udah lakukan. Kita duluan. Oh ternyata kita sudah tua Iya. gitu kan. Jadi kalau misalkan, ya itu proses sama dia ada aja nih. Aduh. Tapi kadang-kadang kangen ya dengan masa-masa itu ya. Ya masa itu ya kangen sering nongkrong di Saburai. Oh iya. Ujung itu Saburai. Gedung itu icon tuh udah hilang. Tapi diganti icon baru ya. Ya diganti icon baru, nongkrong kalau sore di situ. Sempat juga kita kumpul di satu tempat. Kemana ya teman kita itu ya? Ya katanya ya namanya kabar burung nggak bisa kita sampaikan tadi. Iya, tapi ya mudah-mudahan sehat semua lah. Amin. Keluarga di sana tuh. Banyak nih cerita sama dia banyak nih. Mau gua ngomongin nggak? Jangan dong. Jangan. Nanti orang banyak yang cari gua. Dulu lu foto berapa sih harga lu foto pun? Zaman dulu itu satu roll tuh masih 300.000 loh. Iya model roll kan dulu ya, model roll 36 isinya 36 gitu. Usahakan bisa kalau bisa jadi 38. Aha. Jadi nyambungnya tipis dikit-dikit dulu. Iya. Untung tipis kan? Iyalah. Zaman fashion ya. Nah, ini zaman fashion nih ada cerita lucu nih zaman fashion ya. Jadi kan dulu fashion on the street lah ya, fashion on the street. Berapa produk yang mau keluar? Kalau nggak salah dia gocap lah. 50 produk, 50 baju dia mau keluar. Alhamdulillah yang balik cuma 25. Jangan sebutan orangnya juga. Produk parfum juga. Jadi kan musim tuh di fashion dulu kan. Tapi kenapa ya? Dulu kan kita mah enjoy ya. Iya. Ya enggak aja sambil mikir, aduh untung gua kemana ini kan. Iya, tapi enggak kayak sekarang ya. Jadi ada kalau sekarang kan tuntutan gara-gara ini karena kita lebih baik pertemanan dari dulu ya. Sekarang tuh lebih saklek kali ya. Terbuka lah mungkin ya. Kalau dulu kan kalau bahasa nggak enakan itu kan ada lah. Iya. Duh nggak enak nih, Kalau sekarang kan plak-plak-plakan gitu kan. Itu kan lumayan kan. Jalan kaki tuh dari Altomoro menuju Esparman. Jalan tuh kan gua pulang jam subuh dia nih. Iya, zaman dulu membuka bisnis tuh enak banget. Iya, enak banget. Lu kan distro lu di Esparman kan? Esparman, distronya di Esparman. Terus juga jadi parfumnya juga. Kalau boleh bercerita ya di awal tuh dari fotografer ya. Fotografer baru main ke fashion yaitu IF Collection. Setelah itu baru merambah ke parfum. Ke parfum. Ya, parfum yang kata orang dulu dihina-hina ya. Parfum isi ulang. Nah, itu ya parfum isi ulang itu kan pada saat itu kan. Mantri suntik katanya. Jadi dia refill, modelnya refill. Iya. Sebelum ada refill yang di jalan itu, nih orang udah nongol apa namanya? Udah buka duluan gitu kan namanya parfumnya. bengkel parfum. Bengkel parfum. Iya. Bengkel parfum dimulai itu tahun 2004 atau 2000 itu buka di Esparman ya? Enggak, itu Esparman kita parfum produk masih belum buka refillnya. Buka yang refillnya benar-benar pure itu ada di 2004 depan Dharma Jaya. Oh iya, depan Dharma Jaya ya, kalau sempat buka. Buka itu cabang pertama, kedua Simpur. Ada berapa cabang lo nih kalau nggak salah? Yang milik pribadi 3. Dia kaya dia dulu, ya kan? Ya nggak sekarang, ya kaya. Kaya hati lah ya. Kaya. Jadi ceritanya ya, dia lagi deket sama siapa pada saat itu ya. Gua yang dibantalin sama dia. Parah nih anak nih. Ya saling mendukung lah. Ya, cuman kayaknya dukungan kita nggak benar. Tapi kadang-kadang lu kangen nggak, Bil? Dengan teman-teman kita dulu. Oh iya. Banyak kan ya, seperti Dwi dan lain sebagainya. Iya, Dwi dia. Ya, entah kemana mereka. Tapi
Ya sudah dengan porsinya Iya, masing-masing lah. Dengan circle masing-masing, dengan dunia masing-masing lah ya. Lah jam 9 berapa itu kan kita sering nongkrong kan? Iya, karena secara kita masih bujang ya. Ya. Kadang-kadang nggak pernah dicariin malah ya. Pulang syukur, nggak pulang sudah. Jadi gue kalau pulang habis siaran, nggak ada dia, gue di rumah dia, ke rumah dia, pulang lagi ke rumah dia. Dia nyaman tak kemana gitu kan. Tapi kalau misalnya kan satu titik ketemu di mana gitu, ngapain gitu. Ini orang out of the box pada saat itu. Idenya ada aja, mulutnya parah dulu itu. Nggak tahu kalau sekarang aja nih agak jaim, gue nggak ngerti ya kan. Coba kalau di belakang kamera mah, masih aja gitu kan. Nggak jaim sih, mulai ditata aja. Ditata. Karena Kenapa sih, udah punya anak. Kenapa sih takut podcast ini dilihat anak. Ya gue harap itu balikin ipul dulu gitu maksud gue. Pada saat dilihat anak kok gini bener ya bokap gua gitu kan. Mulai itu lebih parah daripada silet gitu kan. Ini enggak, ini gue gak kedapetin dia di hari ini. Bener, dia kan mau cerita. Sebenarnya mau cerita sih. Tapi masalahnya? Ya masalahnya memang apa ya? Ya harus sudah ada yang dilihat-lihat. Oke. Sok tenang gini kayak Karena air kan. udah ada istri, ada anak dan sebagainya. Udah belum tentu juga gaya yang lalu kan disukain orang juga kan. Iya. Pos kita. Iya. Ya, Kadang mulai- kan memang eranya beda. Iya. Ya. Eranya beda. Minimal Ica mendewasakan diri lah. Padahal Padahal enggak. Masih belum. Tunggu ya, Tunggu kalau kamera udah mati nanti ya. di proses yang gini boleh ya, di proses perjalanan ini kan, di proses perjalanan panjang banget kita nih. Momen terpuruk lu deh, karena gue nggak pernah ngeliat lu tuh kalau di depan gue tuh senyum terus gitu loh. Senyum, bikin orang ketawa, bikin orang happy. Tapi kan kita juga nggak nyadar kalau orang yang sering bikin happy itu ada titik balik di mana dia merenung. Oh. Wah, banyak sekali itu. Bukan kan? Tapi gini deh, gimana kita menyikapinya aja. Oke. Karena begini, orang yang sudah selesai dengan dirinya selalu siap untuk berjalan sendiri. Ya, kita Dan memang. dan tidak akan pernah ngebagi satu hal apapun, apalagi tentang keterpurukan dia ke orang. Oke. Itu yang orang yang udah sukses dengan dirinya. Oke. Jadi dia siap berjalan sendiri, siap hilang dari circle. Benar. Karena apa? Toh nanti inti dan akhir ceritanya kita akan Dengan sendiri. dengan sendirinya juga. Karena gini, yang gue tahu sosok teman gue ini, dia tuh nggak pernah yang namanya bilang bahwa dia nggak bisa, bahwa dia bilang ya nggak pernah menampakkan kesedihan kalau depan gue. Tapi kalau dirunut-runut, pasti kan orang ada keterpurukan ketika titik itu. Oh, kalau itu pada saat orang tua meninggal lah. Oke. Di situ di titik itu pada saat, tapi di situ juga yang membuat gue menjadi sukses. Mak dulu tahun berapa sih? Nggak 2024 lama dulu. Enggak. Ya pokoknya 5 tahun yang lalu lah, 5 tahun yang lalu. Iya, tapi nggak 5 tahun, udah agak lama lah. Kan bokap itu 95 pas masuk gua kuliah. Ya, Nah itu yang menurut gue itu kiamat kecil. 95 kita baru kelar SMA, masuk kuliah, ya. Bokap meninggal. Benar. Itu menurut gue kiamat kecil, ternyata enggak. Oke. Di situ yang melatih gue untuk bertanggung jawab kepada pribadi gue. Oke. Dengan keberanian, gue bicara sama nyokap gue, gue minta duit 350.000 beli kamera itu. Ya itu. Beli kamera, mulai jadi Mulai. tukang foto keliling lah, jangan foto keliling. Tukang foto keliling. Nah ya, itu terus. Nah dari situ mulai. Nah pada saat zaman udah mulai, Iya terus. pada zaman mulai udah oke nih ekonomi, sempet rubuh. Ya. Nah, sempet rubuh tuh gue hilang kan. Ya. Setelah hilang Nanti itu, kita orang nyari-nyariin lu tahu. iya. Kalau nggak salah itu dapat ilmu ngilang dari Mbah apa gitu.
Jadi awal-awal gua masuk jadi penyiar itu kan dulunya sebenarnya gini. Gua tuh nggak niat ya kan. Iya. Nggak niat gua ngomong, udahlah gua nggak niat jadi penyiar gitu kan. Di BNI ya, di perumahan BNI ya. Iya, belajarnya di situ. Iya, kan? Iya. Gua ngoceh-ngoceh sendiri. Dia yakin gua, enggak, suara lu tuh bagus, gaya lu tuh kalau ngomong enak gini. Padahal bohong gua itu loh. Terus dia bilangnya begitu kan. Enggak, gua nggak pede. Enggak, lu pokoknya lu jadi penyiar. Dia salah satu yang apa ya, yang buat gua kuat pada saat itu untuk jadi announcer dan kepilih. Iya. Ya kan? Kalau nggak 1.000 orang di pengalaman. Oh, lebay. Enggak. Dan akhirnya kepilih, diplot di jam malam, naik. Keren. Iya. Kencan hancur itu. Iya. Hancur. Pada saat orang tidur kita ngoceh. Tapi enggak loh, banyak yang nunggu itu. Iya. Nunggu pemarah. Walaupun kadang-kadang gue telepon ngirim apa, minta lagu nggak pernah lu puter kan itu. Lagu lu apa kalau lu? Ini itu apa? Slang, maafkan dengan dewa. Nah itu zaman-zamannya itu Gitu kan. ya, iya nggak? Jadi iya. Gue belajarnya di rumah dinas itu, ya kan. Iya. Lagu dulu itu kan. Saburai lah. Di Saburai lah belajarnya. Iya. Udah pokoknya gue udah pulang. Kayaknya gue nggak bisa orang bagus-bagus gitu kan. Sebelum enggak men, pokoknya lu harus ini. Iya. Pada saat gue ngomong itu nyesel gue itu. Pas dia udah berkarir di dunia apa radio ya? Radio. Nyesel gue ngasih semangat. Akhirnya menjadi nama besar Billy. Arya dulu ya? Arya Wijaya. Oh, bukan Arya Kamandanu ya? Bukan. Arya Wijaya. Lumayan Dan lama ya, udah bangun istana kan lo dengan nama-nama itu kan? Alhamdulillah Iya. belum. Tapi yang pasti dengan nama Arya itu ada berapa korban ya nggak? Benar, udah lagi lo, nggak ada lo. Ya enggak, korban fans lo. Ngandel produk gitu kan. Malam-malam kakak sudah makan belum? Iya kan? Iya kan, bener kan? Bener. Sehingga Sampai lu- request lagu gua nggak lu puterin. Iya, sampai lu lupa kan? Sampai lu kesel. Besok aja lu mah gak penting yang Aduh. di zaman itu radio itu terkenal, salah satu radio terkenal. Tapi zaman itu enak ya, enjoy ya, Enjoy banget. pulang jalan kaki. Pulang jalan kaki. Ketemu di mana. Dan nggak perlu janjian ya ketemunya. Taunya ketemu aja. Karena gua tahu titik lu di mana pada saat tempat itu. nongkrong ya. Kan handphone susah dulu kan. Iya. Oh lu udah punya ya pada saat itu? Belum, zaman lu Serasuba belum lah. Telepon rumah lah. Oh iya, gantung di kamar. Berapa nomor telepon rumah? 26 berapa? Lupa gua. Belakangnya 74 aja. Ya pokoknya belakang Iya. 74. Jadinya ya itu. Jadi siapapun nelfon ke situ gitu kan. Iya. Dia yang ngurus, areanya lagi ini. Iya. Ya, nanti dihubungin area ya gitu. Aduh. Tapi memang masanya lah. Ya. Ya dikala itu memang masanya masa kita. Ya karena kan kita percaya bahwa setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ya tapi orangnya itulah gua. Enggak. Ya kan sekarang kan udah jelas ya. Iya. Ingat ya kalau kita dulu kan minggu itu kita nggak kumpul ya. Pada Nggak. masing-masing kerja Pada ya. kerja masing-masing, Iya. Senin ketemu. Senin baru ketemu kumpul. Senin. Tapi kita tuh kumpul Senin itu nggak pernah janjian, Nggak. nggak pernah. Pokoknya tak ada lu di sini nih, kafenya BSA. Iya. Kafenya BSA Ya, nongkrongnya. gue tanya lo, pertama kita kenal di mana? Coba? Gua lupa, Pul. Ya pasar seni yang menumpukan kita. Oh, lu climbing kan? Iya, yang pertemukan kita itu pasar seni. Oh iya. Ikon Lampung juga masa itu. Benar pasar seni yang belum direnov kan? Oh, iya, awal-awal. Yang Iya. awal-awal yang Sanggara dan Ninta tuh masih di depan. Itu masa-masa terpuruk gua itu juga. Ya gua I know itu. Nah, dia dulu petakilan dia karena dia climbing, wall Iya, climbing dulu iya. kan. Wah, lu kemana teman-teman itu ya? Masih ada. Almarhum. Ada yang berubah ngurus sarung jeram. Aha. Ada yang ya kayak gua kan ngurus dayung. Aha, oke, ada yang oke. tetap di Panjat Tebing mana. Iya. Jadi ya ketemu dia di pasar seni. Iya. Nah, awal-awal itulah ya mulai Iya. ya. Awal-awal mulai masuk. Masuk, bertemu, berkenalan. Mhm. Karena memang
pasar seni itu tempat kumpulnya orang, tempat magnetnya orang ingin datang kan. Ya. Dan salah satu sanggar lu juga memang pada satu memang lagi keren-kerennya kan. Lagi gongnya dia. Iya. Sanggar Ya, Raden Intan kalau itu. gini lah, buat teman-teman lah, sekedar cerita. Kalau mau lihat orang cantiknya Lampung ya ke sanggar dia nongkrongnya. Bener. Iya kan? Ya cewek ya. Yang cewek. Ingat gue masa-masa Kalipo ya. Oh juara 1 gua. Ya. Kalipo gua juara 1. Iya. Gue udah main kamera itu. Iya lu udah main kamera. Iya, lu nebus foto nggak ya inget? Apa aja? Nebus foto lu nggak ya? Enggak. Ya pokoknya kamu orang deh yang menang. Ya. Terus ada fashion show-nya juga. Ya, Iya. Fashion Show Mas Santo, Iya. Mas siapa sih yang Eko ya, Mas Eko, Mas iya. Santo, Mas Eko, terus almarhum Mas Epri juga Iya. gitu. Ya Allah. Sudah Udah mendahului semua ya. Iya, Mas Epri. Iya. Mas Santo alhamdulillah sehat. Iya. Nanti gua ketemu sama dia kok. Cuman Oh. tinggal waktunya aja. Oh, ada jadwal dia? Dia ada jadwal. Iya, harus dong. Cuman ngepasin waktunya untuk ngobrol Wah, kapan. memang sibuk. Om Eko tuh, Om Manto itu sibuk banget loh. Gosip. mulai dia. Nah, maksudnya gini loh. Om Manto kan cukup lama juga kan sama kita kan. Dan dia masih terus berkarya. Iya. Itu yang gue lihat gitu kan. Ya, terlepas naik turun itu kan memang biasa lah ya. Ya, tapi gini loh, gue ngeliat dia pribadinya tuh nggak berubah. Iya, kekeh dia. Kekeh, menyenangkan Iya, gitu, humble bener. sama orang. Ini kok kita ngobrolin Mas Santo ya jadinya ya? Ya enggak, memang salah satu apa ya, orang yang juga berkontribusi. Pionirnya modeling itu ya dia di Lampung. Berkontribusi untuk fashion Lampung. Fashion Lampung tuh Iya. dia, untuk Fashion Lampung tuh Mas Santo, ya kan Mas Santo. Nama Exit kalau nggak Iya, salah Exit tuh. ya sama siapa? Aduh, itu kan di Ayani ya. Sempet lah. Homan dong Exit. Sempet di Ayani itu di salon Agnes. Salon Tiara, Mas almarhum Mas Agus. Ini kita mainnya di salon. Sebenarnya kita adalah tapi enggak lah dulu istilah kata dari bermacam genre. Jadi kalau orang lagi pada kumpul, dia datang nih, udah pada minggir. Kenapa? Bukan masalah badannya, ininya nih kalau ngomong. Dari bermacam genre. Terus kita ada di kafe Adipura, inget nggak lo? Iya. Teteh, Sisi, ya kan? Iya. Tapi enggak. Kalau gue bilang salut, gue tuh salut sama lo. Kenapa? Konsisten tetap di dunia apa broadcast ya nih kalau ini ya. Ya kadang-kadang pisan kan maksudnya. Memang dunia lo ya. Sebenarnya kan gue kalau nggak gara-gara lu gue nggak bakal begini kan. Artinya diceburin ke tempat yang nikmat lah ya. Ya alhamdulillah. Ya buktinya kan Maksudnya ditekunin kan karena nikmat kan. Iya awalnya kan gue udah nggak males lah gue pulang nggak. Ya karena lu nggak pede saat Iya itu. satu. Lu mau tahu nggak? Gue ngedapet jadi penyiar itu satu pakai celana pendek, Ya. sendal jepit, kaos. Ya problem lu kan penampilan lu menurut gua. Dia nggak pede gitu loh. Padahal dia punya suara oke. Bener. Iya, bener itu. Bener. Gue nggak mau pulang. Udah berangkat aja. Nggak, gue temenin lu lah. Iya. Berangkatlah kita ke sana. Pak, masuk. Serah, pakai sendal jepit. Itu nerimanya karena kasihan kenapa tuh ya? Lupa gua. Ya enggak juga lah, kok karena kasihan sih. Jadi ya, itulah cerita-cerita kita pada saat itu. Nah, Pol, banyak hal nih ya kan, banyak hal lo ngejalanin proses lah ya, proses transformasi ke sini. Sekarang lo mau ngapain? Kalau gua sih, yang saat ini ya, Aha. saat ini gue tuh punya motivasi dan punya PR. Kalau dunia prestasi ingin memajukan dayung. Oke. Saat ini, terutama di disiplin SUP. Oke. Kedua, ingin jadikan wisata di Lampung itu bukan hanya festival, tapi event internasional. Oke. Yang pernah gua buat dulu itu Lampung Open 1, Lampung Open 2. Oke. Jadi bukan festival. Jadi orang datang itu
karena memang ingin ikut lomba. Nah itu bagaimana kita mengkritnya, bagaimana semua instansi yang terkait bisa menjabatan itu. Harapannya sih bisa bersinergi, Iya. bisa membentuk dan bisa mengembangkan lagi untuk Provinsi Lampung. Sebagai seorang ayah dan suami, saat ini posisi lu pasti punya keinginan, punya tanggung jawab, punya harapan, punya hasrat untuk keluarga. Ini bakal ditonton nih sama anak lu nanti nih. Iya pastilah. Kalau gue sih berharap mereka jadi diri mereka. Berapa sih? 4. Yang tua? Cewek, Adelia. Ada 2, Kesia usianya? Usianya 22. 22. 21, terus 17. Oke. Satunya 12. 12. Yang bontot Nauralia di Al-Kausar. Yang Dandra lulusan SMA 2, baru lulus tahun ini. Ya, gue berharap mereka bisa jadi pribadi mereka yang bertanggung jawab. Nanti kalau ketemu Om, nak tegur-tegur ya nak. Mudah-mudahan jadi orang sukses. Amin. Iyalah. Iya. Kan- Ya sekarang intinya adalah kita mendukung untuk kemajuan mereka, mengarahkan, menyiapkan generasi mereka siap Untuk berkembang. Iya, untuk berkembang Untuk dan generasi siap pakai. menghadapi bermacam problema zaman. Kalau menurut gua untuk generasi sekarang, generasi yang maju yang generasi yang punya produk. Ya. Kalau nggak punya produk, ya sebagai pengikut aja ya jangan bermimpi lu menjadi sukses. Yang pasti selain ilmu, selain pengetahuan, selain mental, paling tidak attitude ya. Iya, ya itu Attitude produk. yang harus kita bentuk. Kalau gua produknya. sebut produk. Karakter buildingnya yang harus dibentuk. Thank you ya Pul. Oke, makasih Sudah Mas Billy datangin ya. yang semakin sukses. Banyak nih ceritanya sebenarnya. Tapi gue malah takut kebongkar sama dia di sini. Wah, kalau kita bicara nanti takut nggak cukup nih sampai sahur. Sampai sahur. Ini aja udah jam 10-an. Thank you ya. Ya. Sukses ya. Oke. Woi, brother. Sukses semua. Sukses. Oke. Teras belakang akan terus datengin tamu-tamu gue yang spesial. Teman-teman lama juga bisa ada di sini dan menginspirasi kita semua. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, komen di Pertama IT. Ayo. Tarik kursi bikin kopi dulu. Karena kita mau mulai. Yo yo yo. Tarik kursi. Di teras belakang, bukan depan, bukan samping, tempat cerita bebas, gak pakai jaim. Billy Black namanya, bukan dukun, bukan motivator, tapi bikin ketawa. Kadang sok bijak, kadang ngaco juga, tapi tenang aja, relate sama kita. Bareng Billy Black dari teras belakang, gas ngobrol sekarang. Gas ngobrol sekarang.